kajian akidah bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Amin Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas masih kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, yang kemungkinan sekarang akan membahas, sudah kita memasuki untuk pembahasan penghuni neraka dan penghuni surga insya Allah. Tapi nanti kita kembalikan ke Ustadz Abdul Amin, apakah mau membahas itu atau masih menambah pada kajian yang lalu. Tapi kita persingkat waktu, kita persilakan kepada Ustadz kita Abdullah Amin Hafizullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, salah satu di antara murid terbaik Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kajian kita dalam pembahasan pagi ini melanjutkan apa yang sudah kita bahas dalam kajian sebelumnya, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di surganya, dan Allah telah menetapkan kepada Nabi Adam, dan Allah telah menciptakan bumi ini untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi Adam dan keturunannya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menciptakan surga dan neraka yang juga untuk menjadi tempat tinggal yang abadi bagi Nabi Adam dan keturunannya, serta untuk jin dan keturunannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kemahakuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan surga dan neraka yang Allah ciptakan untuk makhluk manusia dan jin. Nah, materi kita kali ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, adalah tentang bagaimana Allah menciptakan surga dan neraka yang dipersiapkan untuk manusia dan jin. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahlan." Setelah menyebutkan Nabi Adam alaihissalam dan penciptaannya, kemudian Allah menciptakan, ini kata Al-Imam Al-Muzani, "Tsumma khalaqa lil jannah." Kemudian Allah menciptakan untuk surga min dzurriyyatihi ahlan. Allah menciptakan penghuni dari keturunan Nabi Adam alaihissalam.
untuk menghuni surga. Untuk menghuni surga. Disinilah kemahakuasaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Manusia semuanya. Karena itu sesungguhnya surga itu diciptakan oleh Allah, dan di dalam surga sudah ada nama-nama seluruh makhluk penghuni surga, dan bahkan yang tidak dihuni meskipun sudah ada namanya. Karena setiap anak Adam alaihissalam memiliki jatah, memiliki kapling, tempat yang disiapkan untuk mereka semuanya. Karena itulah tempat tinggal bapak mereka dan ibu mereka, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa sudah ditempatkan dan pernah ditempatkan di surga sejak pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Karena itu sesungguhnya rumah pertama Nabi Adam adalah surga. Rumah pertama Nabi Adam alaihissalam adalah surga bersama dengan istrinya. Dan bahkan Allah menempatkan iblis di surga pertama kali. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan semuanya, manusia dan jin, ke bumi ini. Hingga mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Apakah mereka layak dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk kembali pulang ke rumahnya di surga, ataukah justru mereka tidak kembali ke rumahnya. Akan tetapi diberikan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya tempat tinggal yang baru, yaitu neraka, sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang maha adil menempatkan manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Dengan keadilannya Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia ke dalam neraka. Ataukah dengan karunia dan nikmat Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengembalikan manusia ke tempat tinggalnya yang seharusnya dan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Maka dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah taala, "Tsumma khalaqa lil jannati min dzurriyyatihi ahla." Kemudian Allah menciptakan untuk surga penghuni dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan untuk neraka penghuni dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyiapkan untuk semua anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, nama-nama mereka ada di dalam neraka. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk setiap anak Adam dan keturunannya, menciptakan surga dan neraka yang disiapkan untuk mereka. Seandainya semuanya masuk surga, maka mereka pun sudah mempunyai tempat dan jatah mereka. Dan seandainya mereka masuk neraka semuanya, maka juga cukup untuk mereka semuanya, dan bahkan berlebih, baik surga maupun neraka. Subhanallah, itulah kemahakuasaan Allah. Jadi Allah menciptakan surga dan neraka yang siap dihuni. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuk semua penghuni
untuk seluruh anak Adam dan demikian juga makhluk jin, Allah sudah menyiapkan. Demikian juga neraka yang sudah disiapkan oleh Allah SWT. Sudah jadi. Semuanya baik surga maupun neraka, keduanya adalah makhluk yang Allah ciptakan sudah sebelum manusia diciptakan. Sudah selesai penciptaan surga dan neraka. Dan sudah siap untuk dihuni. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam. Tsumma akhadhal khalqa min dhahrihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil sejumlah anak keturunan Nabi Adam dari tulang punggungnya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, haula'i fil jannati wala ubali. Mereka di surga, aku tidak peduli. Artinya sebanyak apapun, seberapapun besarnya atau seberapapun banyaknya makhluk atau anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, Allah tempatkan mereka di surga. Wala ubali, aku tidak peduli. Ini. Wa haula'i finnari wala ubali. Ini. Dan mereka di neraka dan aku tidak peduli. Qala faqala qail, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Allah firmankan ini. Ya Rasulullah, sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, fa'ala madza na'mal? Kalau begitu, ini kata sahabat ini, jika demikian, fa'ala madza na'mal, untuk apa kita beramal jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak peduli ini penghuni surga, ini penghuni neraka yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk apa kita beramal jika Allah sudah menetapkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka? Qala ala mawaqi'il qadar. Kata Rasulullah SAW, ala mawaqi'il qadar, sesuai dengan takdirnya masing-masing. Artinya bukanlah ketika Allah mengambil sebagian anak keturunan Adam ditetapkan di neraka, sebagian ditetapkan di surga. Bukanlah itu adalah sebuah pilihan acak. Ini pilihan acak sebagaimana manusia. Tetapi Allah memilih dan Allah menempatkan ke dalam surga dan neraka itu sesuai dengan takdir, sesuai dengan keadilan Allah SWT, sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Tetapi karena kemahakuasaan Allah, kemaha ilmunya Allah SWT, dan Allah Maha Kuasa, meskipun itu diambil oleh Allah sedemikian, ini yang terlihat bagi kita ketika kita mengambil, manusia mengambil, menciduk, ini maka dia acak. Tapi Allah SWT tidak demikian. Allah Maha tahu dan tidaklah salah ketika menciduk seorang yang seharusnya penghuni neraka ditempatkan di surga. Tidak bakal terjadi. Ini tidak bakal terjadi. Itu semuanya sesuai dengan takdirnya. Nih. Nah, inilah yang disebutkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan dan menetapkan ini penghuni surga, ini penghuni neraka, maka ini sesungguhnya dengan ketelitian, kejelian yang sungguh sangat luar biasa, ketelitian tersebut dan keadilannya.
tidak ada satupun sebesar biji dzarrah pun ketidakadilan atau kezaliman yang terjadi pada saat Allah menetapkan penghuni surga atau penghuni neraka, atau kemudian salah sedikit pun tidak ada. Sesuai dengan porsinya. Seandainya seseorang penghuni surga dia harus melewati neraka dulu, artinya harus ditempatkan di neraka dulu baru kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itu semuanya sudah sesuai dengan ukuran dan kadarnya. Berapa lama di neraka dan kemudian dientaskan dari neraka kemudian ditempatkan di dalam surga, itu semuanya dengan keadilan Allah dan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika ditempatkan ke dalam surga. Nah, disebutkan kata Al-Imam Al-Muzani, fahum, sehingga mereka itu yang ditempatkan di surga, yang ditempatkan di neraka, bi'amaliha, mereka bi'amaliha, sesuai dengan amalnya, dengan amal-amal penghuni surga yang ditempatkan oleh Allah ke dalam surga, memang menjadi penghuni surga, maka sesungguhnya mereka itu dengan amal mereka di dunia, amal-amal penghuni surga yang dilakukan di dunia, bima syiatihi amilun, mereka beramal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka semuanya beramal. Ya, ini sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka beramal amal penghuni surga. Ya, ini ketaatan, dimudahkan oleh Allah, dijauhkan dari maksiat. Dan kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk taat, menjalankan ketaatan kepada Allah, mereka menjauh dari maksiat. Ini sesuai dengan apa yang Allah ketahui, tidak akan meleset dan tidaklah mereka dipaksa untuk meninggalkan maksiat, ataukah sebaliknya penghuni neraka tidaklah dipaksa untuk mengamalkan amalan perbuatan maksiat atau kekafiran, kemunafikan. Tidak ada sama sekali paksaan terhadap mereka satupun. Tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berbuat maksiat. Mereka berbuat maksiat sesuai dengan kezaliman mereka sendiri, dengan perbuatan dan pilihan mereka. Allah memberikan pilihan yang mana manusia bebas sebebasnya memilih kemaksiatan dan ketaatan. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian di dunia. Ya, ini yang itu ditentukan oleh mereka masing-masing. Apakah lulus ujian tersebut ataukah justru gagal. Ini makanya disebutkan di sini bahwa mereka itu dengan amal mereka, amal penghuni surga, dengan kehendak Allah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan, Allah membantu keinginan orang-orang yang baik. Orang-orang yang mempunyai keinginan baik, Allah akan bantu untuk dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan perbuatan ketaatan yang membawa kepada surga. Jadi dimudahkan oleh Allah SWT sesuai dengan hati mereka dan keinginan mereka. Ini Allah Maha Tahu. Ini siapa yang benar-benar hati mereka memang menginginkan kebaikan, sehingga Allah bantu mereka untuk beramal dengan amalan penghuni surga. Dan Allah Maha Tahu siapa yang di dalam hatinya itu mempunyai keinginan yang jelek, keinginan yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu, sehingga mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan mereka, bermaksiat, riya, sum'ah, munafik dan sebagainya. Allah Maha Tahu hati manusia. Yani, sekecil apapun keinginan buruk, Allah Maha Tahu. Ini sehingga amal perbuatan mereka itu terjadi
dan mereka lakukan sesuai dengan pilihan mereka. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui pilihan tersebut. Allah Maha tahu sang hamba ini, si fulan, si A, si B itu mempunyai pilihan demikian, kebaikan dan keburukan. Ini Allah Maha tahu hatinya. Ini sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan ini surga dan ini neraka, penghuni surga dan neraka, bukanlah kezaliman dari Allah ketika masuk ke dalam neraka, tetapi dengan ilmu yang sangat mendalam, ilmu yang sangat detail dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan sa'alaha sa'yaha, dan betul-betul berusaha. Nah ini untuk menghuni surga, wa sa'alaha sa'yaha, dia berjalan memenuhi syarat-syarat untuk bisa menjadi penghuni surga, beramal, ketaatan, wa huwa mu'min, dan dalam keadaan dia beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah yang usaha mereka itu mashkura, disyukuri. Nah, ini itulah balasan Allah SWT. Nah, itu sesuai dengan mahatauan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah keluar kemahakuasaan Allah dari kemahatauan Allah. Tidak saling bertentangan antara kemahatauan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah. Tidak akan bertentangan. Sehingga ketika memasukkan ke dalam surga dan memasukkan manusia ke dalam neraka, maka itu semuanya dengan keilmuan Allah SWT. Maha taunya Allah SWT terhadap apa yang pun yang dilakukan dan bahkan apapun yang ada dalam hati manusia. Fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilun. Mereka dengan kehendak Allah beramal dengan amal-amalan penghuni surga. Kemudian kata beliau rahimahullah taala Imam Al-Muzani, wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun, dan dengan kemahakuasaan Allah, dengan kehendak Allah, mereka berjalan menuju surga. Menuju surga Allah SWT, artinya ketika di dunia mereka berjalan memenuhi syarat-syarat untuk bisa menghuni surga. Ini, maka mereka disebut menuju ke surga. Karena di dunia dia beramal dengan amalan penghuni surga. Maka itulah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bisa mendapatkan kenikmatan surga. Dan itu tanda-tandanya semuanya sudah ada di dunia. Ini sudah ada di dunia sesuai dengan amal perbuatan manusia. Apakah tanda-tandanya dia akan masuk ke dalam surga ataukah ke dalam neraka? Ini manusia tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya. Bisa jadi manusia hanya mengetahui zahirnya saja, yang kelihatan beramal penghuni surga, tetapi Allah Maha tahu hatinya. Sementara manusia tidak mengetahui hati orang lain, bahkan hatinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana di kemudian hari. Bisa jadi seorang yang kemudian kelihatan beriman, tapi kemudian murtad di akhir hayatnya. Demikian juga sebaliknya, di awal hidupnya dia menentang, memusuhi Islam dan kaum muslimin, tidak beriman dan bahkan mendustakan, bahkan berdakwah mengajak orang untuk keluar dari Islam, ini dan sebagainya. Tetapi suatu saat Allah Maha tahu, Allah memberi hidayah kepada dirinya sehingga masuk ke dalam Islam dan menjadi seorang muslim yang berdakwah kepada agama Islam ini, dan masuk ke dalam surga. Tidak ada yang bisa menyangka dan mengetahuinya. Nah ini
Tapi itu semuanya kembali kepada bagaimana hati manusia tersebut. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati, dan Allah tidak zalim. Tidak akan zalim. Artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala kemudian membiarkan menjerumuskan seseorang ke dalam amalan penghuni neraka apabila orang tersebut hatinya mempunyai keinginan baik. Ini mencari kebenaran, mengikuti kebenaran. Ini kemudian Allah halangi, tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apakah orang itu betul-betul memiliki hati yang baik ataukah munafik? Ada kemunafikan dalam hatinya. Hanya kelihatan dan nampaknya saja dia baik, tetapi hakikatnya dia buruk. Semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada faedahnya seseorang menipu Allah. Karena sungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Ini dia menampakkan kebaikan di hadapan manusia, tetapi hakikatnya dia sebenarnya tahu keburukan dirinya, dan Allah lebih tahu lagi. Nah, ini sebelum dia berbuat, sebelum dia berpikir berpikiran buruk, Allah sudah mengetahui sejak jauh-jauh hari bahwa dia ini akan melakukan demikian dan demikian. Ini akan meniatkan demikian dan demikian. Allah Maha tahu. Masya Allah. Maka dikatakan di sini wa khalaqa wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun. Dengan kemahakuasaan Allah mereka itu pergi menuju surga. Dan dia beramal dengan amalan penghuni surga sampai akhir hayatnya, meninggal husnul khotimah, masuk ke dalam surga. Ini Allah Maha tahu itu semuanya sebelum terjadinya. Nah, kemudian kebalikannya wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Dan Allah menciptakan di antara keturunannya lin-nari ahla, menjadi penghuni neraka. Nah, di sini telah disebutkan sebagaimana yang tadi disebutkan. Ini penghuni surga, wala ubali, aku tidak peduli. Ini penghuni neraka, wala ubali, aku tidak peduli. Nah, ini kata-kata tidak peduli di sini bukanlah dengan acak penghuni surga, meskipun dia seorang yang dia berbuat zalim, bahkan kafir, kemudian diciduk masuk ke dalam surga, tidak bakal terjadi. Nah, ini. Tetapi itu semuanya cidukan Allah, ya, itu semuanya adalah dengan ilmu. Ya, ini bukan kengawuran sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Nah, tetapi itu dengan ilmunya Allah yang sudah sempurna. Nah, tidak akan ada kesalahan sama sekali di dalam memasukkan ke dalam surga ataukah ke dalam neraka. Nah, di sini disebutkan wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Allah telah menciptakan juga para penghuni neraka. Ini para penghuni neraka. Nah, disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam neraka dengan keadilannya. Sebagaimana tadi disebutkan, sesungguhnya surga dan neraka itu disiapkan oleh Allah. Seandainya penghuni surga atau seandainya seluruh manusia, umat manusia dan jin, mereka masuk surga semuanya, maka surga siap menampung. Ini Allah jadikan luasnya surga dan neraka ini jauh luar biasa, menampung seluruh manusia dan jin itu masuk ke dalam surga, sudah cukup. Tidak perlu penambahan, tidak perlu menambah surga, menambah ruangan ataukah tempatnya. Tidak, sudah selesai surga itu. Demikian juga neraka. Seandainya seluruh manusia menjadi penghuni neraka, jahannam waliyadzubillah, maka neraka pun sudah siap menampung semua manusia. Tetapi Allah Maha tahu bahwa surga sudah ada penghuninya sesuai dengan amal perbuatan mereka. Demikian juga neraka. Kata Imam Al-Muzani, fa khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Allah menciptakan untuk neraka
penghuni-penghuni neraka yang mereka itu di antara sifat penghuni neraka, dia menyebutkan lahum a'yunan la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata tetapi tidak melihat dengannya, dengan mata itu. Nah, subhanallah. Artinya tidak menggunakan mata penglihatannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggunakannya. La yubsiruna biha. Nah, ini bukan la yanduruna ilaiha faqat. Nah, ini bukan hanya sekedar melihat saja. Di sini digunakan kata-kata yubsir, basara, yubsiru yang artinya melihat, tetapi mata digunakan untuk melihat, sekedar melihat secara fisik saja, maka disebut yandur. Nadhara biha, melihat dengan mata. Tetapi beda maknanya dengan yubsiru biha. Artinya melihat dengan sesungguhnya atau sebenarnya, untuk diciptakan, untuk apa diciptakan penglihatannya. Ini masya Allah. Sehingga di sini disebutkan a'yunan la yubsiruna biha. Mata yang tidak digunakan untuk melihat, maksudnya melihat dengan hak, melihat dengan seharusnya. Bagaimana melihat dengan mata? Artinya digunakan untuk ketaatan, bukan digunakan untuk melihat keburukan, maksiat. La yubsiruna biha. Kemudian walahum adhan. Sifat penghuni neraka ini punya mata, tapi tidak menggunakan matanya untuk melihat, maksudnya melihat dengan kebaikan, dengan hak. Wa adhanan la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak menggunakan untuk mendengar, maksudnya mendengarkan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi pendengaran atau apapun yang didengar yang dilarang oleh Allah SWT. Mereka menghindarinya. Adhanan la yasma'una biha. Wa quluban, dan di antara ciri penghuni neraka adalah mereka punya hati, la yafqahuna biha, tidak memahami dengan hatinya. Artinya tidak mau memahami agama ini, kebenaran yang Allah turunkan, mereka tidak mau menggunakannya. Ini tidak mau menggunakan hatinya untuk memahami hakikat dan tujuan manusia diciptakan. Ini sifat-sifat yang disebutkan secara global oleh Al-Imam Al-Muzani. Sifat-sifat penghuni surga. 3 hal yang diberikan oleh Allah yang merupakan senjata manusia dan alat manusia untuk bisa digunakan dengan amalan penghuni surga. Mata, ini telinga untuk mendengar, hati untuk memahami kebenaran, tidak dia gunakan. Waliyadzubillah. Itulah para penghuni neraka. Sifat-sifat penghuni neraka yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya disebutkan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami siapkan untuk neraka jahanam. Kami masukkan ke dalam neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Itu 2 makhluk yang Allah jadikan penghuni surga dan neraka. Allah sudah siapkan, Allah sudah tetapkan. Untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kata Allah, katsiran. Ini. Katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun. Mereka punya hati. La yafqahuna biha. Yang tidak mereka gunakan untuk memahami dengannya. Walahum a'yun. Kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak menggunakannya untuk melihat dengannya. Melihat dengan kebaikan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi mereka tidak gunakan untuk mendengar dengannya. Hanya mendengar kebenaran. Ulaika, maka mereka itulah, kata Allah SWT, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang.
Ada matanya, ada telinganya, ada hatinya. Setiap makhluk hidup ada hatinya. Ini. Tetapi tidak digunakan. Nah, seperti halnya mereka ini seperti halnya binatang. Kal an'am, binatang ternak. Mereka punya mata, ada telinga, ada hatinya, heparnya. Nah, ini. Subhanallah, ada jantungnya. Nah, mereka ini seperti binatang. Seperti binatang. Ada mata melihat, ada telinga yang bisa mendengar, tetapi mereka tidak gunakan. Maka perumpamaan mereka itu seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang lalai. Nah ini. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghuni surga memiliki sifat-sifat yang tentunya berlawanan dengan penghuni neraka yang disebutkan dalam ayat ini. Itu apa? Disebutkan oleh Imam Al-Muzani dan dinukil sifat penghuni neraka itu dari Al-Quran. Ini tadi yang disebutkan. Punya mata tidak digunakan untuk melihat yang baik, punya telinga tidak digunakan untuk melihat yang baik, mendengar yang baik, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran, bahkan justru menolak kebenaran. Dan ini semuanya yang diinginkan oleh syaitan. Fahum bidzalika, sehingga mereka dengan sifat-sifat tersebut, fahum bidzalika anil huda mahjubun, mereka terhalang dari hidayah, dari petunjuk Allah SWT. Padahal mereka tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikutinya. Maka mereka dengan hal tersebut, dengan sifat-sifat ini, mereka terhalangi dari petunjuk. Mahjubun. Waliyadubillah, apabila sudah dihalangi oleh Allah SWT, maka tidak ada kebaikan. Jika seseorang dihalangi dari kebaikan, mahjubun. Wa bi a'mali ahlin nari, tetapi justru dengan amal-amal perbuatan penghuni neraka sesuai dengan takdir yang sudah lebih dahulu Allah Maha tahu, maka mereka bi ya'malun, mereka justru mengamalkan amalan penghuni surga, amalan penghuni neraka ini. Itu adalah pilihan yang mereka inginkan. Allah biarkan mereka itu menjalani kehidupan mereka dengan maksiat dari Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah ini secara global bagaimana manusia bisa menghuni neraka dan bagaimana manusia bisa kembali menjadi penghuni surga. Karena masing-masing mendapatkan tempat sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Dan apabila disebutkan bagaimana manusia nanti pada hari kiamat, terlalu banyak hadis yang menyebutkan tentang bagaimana nanti pada saat hari kiamat terjadi, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di padang mahsyar, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala hingga masuklah penghuni surga ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka sesuai dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita yang memiliki dan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hendaknya kita gunakan pilihan itu. Betul-betul kita gunakan dan kita fikirkan, kita menjalankan. Nah, ini. Pilihan tersebut jangan sampai salah pilih. Jangan sampai oleh Allah sebenarnya dimudahkan manusia untuk memilih kebaikan, tetapi justru memilih keburukan. Nih, karena Allah Maha tahu siapa sesungguhnya yang mempunyai keinginan yang baik, yang sesungguhnya yang benar-benar, dan siapa yang sebaliknya. Waliyadzubillah.
Baik. Jadi itu sebagaimana sudah disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah dan nanti ketika masuk ke dalam surga, maka surga sudah disiapkan dengan penghuni yang memiliki ukuran sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Sehingga manusia masuk ke dalam surga dan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, itu ukurannya sama dengan ukuran Nabi Adam. Dikembalikan sebagaimana asal bentuk manusia. Nah, ini. Dan dari sini menunjukkan bahwa tempat tinggal yang ada di surga itu disiapkan dengan ukuran yang memang sesuai dengan manusia. Nabi Adam alaihissalam pertama kali diciptakan. Entah itu tempat tinggalnya, dipannya, kursinya, buah-buahannya yang ada di dalam surga, semuanya ukurannya ini sudah pas sesuai dengan ukuran Nabi Adam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, sebagaimana telah disebutkan pembahasan sebelumnya, bahwa Nabi Adam itu memiliki bentuk tubuh situ nadiraan. Nah, ini. Jadi Nabi Adam itu mishahnya, artinya ukurannya itu adalah 60 hasta. 60 hasta. Sehingga penghuni surga itu ukurannya adalah ukuran Nabi Adam, 60 hasta, situna diraan. Ini kata Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa yadkhulu ahlul jannatil jannah, masuklah penghuni surga ke dalam surga itu, jurdan murdan bidan jiadan. Kata Rasulullah, itu manusia itu masuk dalam keadaan tidak pakai jenggot. Artinya dalam usia yang masih muda. Dan mudanya manusia atau ukuran atau usia yang paling pas itu 33 tahun. Seperti halnya Nabi Adam alaihissalam di usia 33 tahun. Ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tingginya 60 hasta. Sekitar hampir 30 meter. Ini. Sehingga fasilitas yang Allah berikan di surga itu sesuai dengan ukuran Nabi Adam. Demikian juga keturunannya yang nanti akan masuk ke dalam surga. Nah, ini. Adapun penghuni neraka maka dibesarkan oleh Allah. Penghuni neraka itu ketika masuk ke dalam neraka, fisik atau tubuh mereka dibesarkan oleh Allah sampai disebutkan oleh Rasulullah seperti gunung. Artinya besarnya mereka itu seperti gunung. Nah, ini. Kaljibal, udhimu wa fukhimu kaljibal, kata Rasulullah. Mereka itu dibesarkan, fisiknya itu seperti gunung. Nah, ini. Jadi secara fisik lebih besar daripada penghuni surga. Baik. Insyaallah ini pembahasan kita. Mungkin jika ada pertanyaan. Nah, Ustaz, Masya Allah, tabarakallah. Ini ada pertanyaan, Ustaz, untuk Pak Irwan. Kenapa surga dan diciptakan itu menjadi beberapa tingkatan, sedangkan seluruh jin dan manusia itu kan bercita-cita untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Demikian, Ustaz. Ya. Allah dengan kemahaadilannya menempatkan manusia sesuai dengan tingkatan amal perbuatannya di dunia. Dan ini semuanya sesuai dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Rahman, Maha Rahim, dan tidaklah satu sifat Allah ini saling bertentangan satu dengan yang lain. Kenapa Allah jadikan hikmahnya surga itu bertingkat-tingkat? Demikian juga neraka. Nah, ini sesuai dengan keadilan Allah, kemahadilan Allah, karena manusia pun amal perbuatannya, ketaatannya di dunia ini berbeda-beda masing-masing orang. Suatu ketidakadilan apabila yang amal perbuatannya mati-matian di dalam beramal soleh, ini di dalam
beramal soleh ini sungguh suatu perbuatan sepanjang hidupnya tidak pernah berbuat maksiat, dan semuanya adalah sebuah ketaatan, keikhlasan, disamakan dengan orang yang di dunia dia itu berbuat maksiat meskipun mungkin bukan syirik. Nah, ini sepanjang hidupnya maksiat, tetapi hanya satu yang dia lakukan, yaitu dia tidak berbuat syirik. Itu saja. Apakah adil apabila disamakan antara penghuni surga itu satu dengan yang lain? Dan jangan digambarkan surga itu seperti di dunia. Kenikmatan yang ada di surga, seorang yang paling nyaman hidupnya di dunia, yang paling nyaman, paling kaya, paling bahagia, ini nyaman di dunia. Orang di dunia mungkin miliarder atau triliuner, ini di dunia ini, tapi dia mukmin atau dia beriman. Tapi dia beriman, artinya masuk ke dalam surga nanti. Seandainya orang itu atau bahkan di dunia orang yang paling bahagia entah itu mukmin entah kafir. Nah, ini orang yang paling bahagia di dunia. Seandainya ada orang itu paling bahagia, paling berkuasa di dunia. Kekuasaannya dibandingkan dengan penghuni surga paling rendah. Penghuni surga paling rendah. Itu penghuni surga paling rendah ini adalah seperti raja yang paling berkuasa di dunia. Nah, ini. Dan kenikmatannya berkali lipat, 10 kali lipat. Ini paling rendah. Paling rendah itu adalah seperti raja paling berkuasa. Nah, ini di dunia ini. Nah, sehingga jangan dibayangkan dulu, kalau manusia pengennya penghuni surga, firdaus semuanya. Yang pengen, ya pengen semuanya silahkan. Bagi yang ingin menghuni surga firdaus, maka tidak dihalangi oleh Allah SWT. Maka tidak dihalangi. Demikianlah, manusia akan masuk ke dalam surga firdaus sesuai dengan amal perbuatannya, usahanya. Ini termasuk di antara usaha untuk menghuni surga firdaus adalah dengan doa. Banyak di antara manusia yang bahkan saya nggak usah yang surga firdaus paling tinggi, yang paling rendah saja nggak apa-apa, amalnya yang paling rendah. Nah, ini maka Allah SWT Allah berikan sesuai dengan keadilannya. Allah Maha Adil. Jadi hanya saja kita ini oleh Rasulullah dianjurkan kalau minta surga firdaus. Mintalah surga firdaus. Dan tidaklah Allah menghalangi manusia. Bahkan Allah yang mendorong manusia untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Dan seandainya masuk surga firdaus semuanya, itu sudah cukup firdaus itu untuk seluruh umat manusia. Karena itu, seandainya seluruh manusia itu berbuat amal soleh yang paling puncak, paling tinggi, dan semuanya masuk surga firdaus, cukup surga firdaus untuk seluruh manusia. Seluruh jin dan manusia. Cukup. Tetapi Allah Maha Adil. Itulah keadilan Allah. Sesuai dengan keadilannya. Jadi demikian. Mungkin bisa menjawab ini. Nah, Ustaz. Berikutnya Ustaz, ini mungkin dari saya ini pengalaman saya ketika menjelaskan terkait bab ini kepada anak-anak. Ada di antara anak-anak itu yang kritis, Ustaz. Jadi saya gambarkan bahwa kita ini sebenarnya sebagaimana jenengan tadi terangkan, kita sudah punya coupling semuanya. Nama-nama kita di surga atau di surga sudah punya coupling. Kemudian muncul loh Ustaz, kalau gitu ya sudah kita nggak ngamalin aja. Nah itu bagaimana menjelaskan kepada mereka Ustaz? Iya, sampaikan saja bahwa kita punya coupling di surga dan di neraka. Nama kita ada di surga dan nama kita juga ada di neraka. Hanya saja kita hanya bisa menempati satu saja di surga atau di neraka. Kita hanya bisa menempati salah satu di surga atau di neraka. Nah, seandainya kita ini beramal dengan amalan penghuni surga,
Jadi di masing-masing tempat di surga Firdaus, seandainya manusia itu beramal, maka dia bisa masuk surga Firdaus, tempat jatah yang dia yang sudah disiapkan oleh Allah. Tetapi apakah manusia di dunia ini memanfaatkan untuk beramal sesuai dengan amalan yang pantas untuk penghuni surga Firdaus, ataukah amalannya di surga di dunia itu ya cuma cukup untuk mendapatkan surga paling rendah? Nah itu. Jadi memang disiapkan oleh Allah, nama-namanya sudah ada atau sudah ada kaplingannya. Tetapi sebagaimana di dunia, kita mungkin sudah punya kaplingan, punya kapling di tanah, di perumahan dan sebagainya, sudah punya kita. Nah, ini punya kita. Tetapi belum kita tempati tanah kapling yang atas nama kita, sertifikatnya. Tapi kita tidak menempatinya. Kenapa? Nah, ini. Kita terpaksa harus mati duluan atau tidak bisa menempati rumah itu karena keadaan. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi apa? Akhirnya itu diwarisi atau diwariskan kepada anak keturunannya. Dia tidak menempati tempat tinggal yang dia miliki. Demikian juga surga. Nah, ini. Allah sudah berikan jatahnya, tetapi ternyata dia lebih memilih untuk menempati kaplingannya yang ada di neraka. Atau sama-sama di surga, tetapi dia hanya bisa menempati kaplingan yang sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Demikianlah. Nah, ini. Jadi untuk menjelaskannya seperti itu. Ya, dia mungkin sebatas bagaimana cara atau bahasa kita menjelaskan kepada anak-anak kita, anak-anak kecil. Ini bahasanya bagaimana yang pas sesuai dengan usia mereka. Tapi intinya kita harus menjelaskan sesuai dengan tingkatan berpikir mereka. Nah itu mungkin bisa difahami ya. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Amalan apa yang paling baik kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah wafat? Apakah boleh tidak kalau kita memintakan untuk orang tua kita yang sudah wafat itu surga Firdaus? Demikian, Ustaz. Ya, boleh saja. Doa anak untuk orang tua ini salah satu di antara birrul walidain yang sudah untuk orang tua yang sudah meninggal. Itu adalah doa. Ya da'u lahu. Doa dari anak untuk orang tuanya. Nah ini. Bisa jadi orang tua dulu ketika hidupnya mungkin amalannya, perbuatannya mungkin tidaklah seperti halnya orang yang maksimal amal perbuatannya. Tetapi bisa jadi dia berdoa, ya Allah berikan anak yang soleh, yang mendoakan diriku. Nah, ini bisa jadi orang tua dulu tidak kenal yang namanya surga Firdaus, bisa jadi tidak tahu apa itu surga Firdaus, yang penting masuk surga. Nah, ini doanya orang tua. Maka sang anak yang mengetahui tentang tingkatan surga dengan kesolihannya si anak, dan kesolihan si anak bisa jadi karena doa orang tuanya yang dikabulkan oleh Allah menjadi anak yang soleh, akhirnya mendoakan orang tuanya masuk surga Firdaus. Dan orang tuanya masuk surga Firdaus karena doa sang anak. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakan saja orang tua itu masuk surga Firdaus meskipun sudah meninggal. Nah, ini kecuali kalau orang tuanya kafir. Nah, ini maka ini yang tidak dibolehkan. Tapi selama orang tuanya muslim, bisa jadi Allah yang maha tahu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu bagaimana orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya mempunyai keikhlasan yang luar biasa. Keikhlasan dalam beramal yang tidak diketahui. Meskipun dohirnya nampaknya sholatnya biasa saja, ini amal perbuatannya biasa saja. Tetapi yang paling menentukan seorang itu di dunia ini adalah bagaimana hatinya. Hati manusia. Seorang tidak bisa melihat bagaimana sekedar dohirnya saja. Zahirnya amalan perbuatannya di dunia. Bisa jadi seorang yang
tidak kita ketahui. Orang itu orang yang bukan seorang yang alim, bukan seorang yang kelihatannya soleh dalam artian seluruh hidupnya untuk ibadah. Bisa jadi amalannya biasa saja, tetapi keikhlasannya, ini ketakwaan hatinya itu ketakwaan yang tingkat tinggi. Nah, ini subhanallah. Nah, ini sesungguhnya ukuran yang Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Masya Allah. Jadi kita tidak tahu bagaimana hati kita, hati orang tua. Kita husnuzan, kita doakan orang tua dengan doa yang terbaik. Ini doakan orang tua dengan doa surga firdaus. Ini bisa bisa kita amalkan. Doa untuk orang tua, kita berdoa untuk seluruh anggota keluarga kita, orang tua, kakek, nenek moyang kita yang muslim. Ini dimasukkan ke dalam surga firdaus, tidak ada masalah. Doakan saja semuanya. Baik, jadi demikian. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz untuk syafaat, mungkin terkait syafaat. Apabila ada nanti di surga ada keluarga atau saudara atau anak atau sahabat yang dia berada di tingkatan surga yang tinggi, apakah dia bisa untuk istilahnya dalam tanda kutip mengatrol sahabat atau keluarganya atau yang lain yang tingkatannya di bawahnya, begitu? Iya, bisa saja. Bisa seseorang itu dengan syafaatnya yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk mengentaskan dari neraka, untuk menaikkan derajat ke dalam surga. Bahkan orang tua bisa menolong anaknya, beri syafaat untuk anaknya untuk bergabung dengan orang tuanya ke dalam surga tingkatannya orang tua. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang sedemikian besar, bukan suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang tidak akan terjadi ketika seseorang orang tua kemudian dengan syafaat yang Allah berikan kepadanya bisa mengangkat derajat anaknya yang tidak seukuran dirinya. Ini ukuran diri tidak setinggi tingkatannya. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala dengan kemaha besarannya, maha besaran Allah Subhanahu wa taala, karunia yang demikian besar, rahimnya Allah, maka Allah menaikkan derajat anak-anaknya dengan doa dari orang tuanya. Ini sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna minhum min amalihim min syai'. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan dengan mereka seperti halnya para sahabat Rasulullah SAW. Maka jelas mereka adalah tingkatan manusia yang paling tinggi dari seluruh umat Rasulullah SAW. Dari seluruh umat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat kibar yang lainnya. Anak-anak keturunan mereka yang bukan sahabat Rasulullah, tingkatan mereka tabi'i, tentunya tidak akan bisa mengalahkan tingkatan orang tua mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami gabungkan mereka itu, ini keturunan, anak keturunan mereka, ke dalam surga. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini sesuai dengan dzannya kita kepada Allah. Ini ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ini Masya Allah. Jadi demikian. Paham ini kira-kira ya? Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Kalau di hati kita itu sering ada bisikan yang bertentangan. Nah, ini suatu saat mungkin
hati kita ada bisikan untuk berbuat baik, ya kemudian dikalahkan dengan bisikan buruk. Nah, ini bagaimana bentuk kemahaadilan Allah ketika melihat hambanya seperti ini? Ya, manusia senantiasa mendapatkan godaan dari syaitan. Syaitan senantiasa berusaha untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Meskipun mereka sudah beramal soleh, tapi syaitan tidak berhenti di dalam menggoda manusia. Karena itu hendaknya manusia senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ini. Sesoleh apapun manusia, selama belum sampai pada ajalnya, kematiannya, maka syaitan akan terus berusaha untuk menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. Itu akan terus dilakukan. Karena itu hendaknya seseorang berdoa kepada Allah istiqamah. Berdoa kepada Allah istiqamah, petunjuk hidayah sepanjang hidupnya. Karena manusia seandainya bukan karena pertolongan dari Allah, tidak akan bisa selamat dari godaan syaitan. Dan Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, dan Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan manusia, akan memberikan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatan manusia. Ini dengan kemahaadilan Allah. Maka orang yang paling berbahagia, orang yang ketika dia itu futur, ketika dia itu menurun keimanannya, ketakwaannya, dia tetap senantiasa ingat kepada Allah. Ini sehingga suatu saat dia menguat keimanannya, dia taubat kepada Allah, kembali kepada amal perbuatan yang sebelumnya. Ini sebagaimana bulan Ramadan, seorang itu kemudian meningkat keimanan ketakwaannya kepada Allah, mungkin keluar dari bulan Ramadan menurun lagi, dan seterusnya. Namanya manusia berubah-ubah hatinya. Sebagaimana hati atau manusia itu qalb itu artinya yang berubah-ubah, yang berbolak-balik. Itu terjadi pada manusia siapapun. Para sahabat pun merasakan hal itu. Ini Handalah, ini yang mengatakan, ya Rasulullah, Handalah telah munafik. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Handalah, kenapa demikian? Kalau kita bersamamu, seakan-akan surga di hadapan kita. Ini dan kita beramal dan merasakan perasaan yang demikian kuatnya keimanan itu. Tetapi ketika kami bergabung dengan para istri kami, keluarga kami, seperti menjauh. Kata Rasulullah, seandainya hatimu senantiasa seperti ketika bersamaku, tentu kalian akan sudah disalami oleh para malaikat. Disalami oleh para malaikat. Artinya apa? Sepanjang masa, sepanjang hidupnya, sepanjang waktu, seperti halnya ketika bersama Rasulullah. Artinya keimanan, ketakwaan, sholat bersama Rasulullah sepanjang, meskipun sangat panjang, mereka bahkan berbondong-bondong. Tetapi ketika berpisah dari Rasulullah, ini kembali, mungkin sholatnya tidak seperti halnya ketika bersama Rasulullah. Demikianlah kata Rasulullah, seandainya kalian seperti itu, la safhatkumul malaikah fit turuqat, tentu malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan. Artinya akan ketemu dengan malaikat. Tetapi walakin ya Handalah, tetapi Handalah saatan. Ya demikianlah sesaat, kemudian keimanan itu meningkat, kadang kemudian menurun. Naik turun namanya keimanan. Itulah namanya, itulah manusia. Para sahabat juga sudah mengalami. Sehingga apa? Apabila seseorang menjaga istiqomah, jadi keistiqomahan itu artinya senantiasa dijaga ketakwaannya, keimanannya kepada Allah SWT. Meskipun dalam saat-saat dia menurun, tapi dia tetap menjaga keimanannya itu. Ini yang paling penting. Ya. Mungkin ini yang terakhir, Ustaz, satu lagi. Apakah ada doa khusus yang kita panjatkan untuk meminta doa surga Firdaus?
tidak ada lafadz khusus. Tidak ada lafadz khusus. Minta saja, kata Rasulullah, idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian itu pengen minta surga kepada Allah, maka minta saja surga. Minta saja surga firdaus. Ya Allah, masukkan ke dalam surga firdaus. Aku memohon kepadamu surga firdaus. Berikan kepadaku surga firdaus. Dan ini semuanya bisa lafaz-lafaz dalam bahasa kita. Jadi ini insya Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menyebutkan lafaz khusus, tapi fasaluhul firdaus, mintalah kalian kepada Allah itu surga firdaus. Itu saja perintah Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada doa khusus, lafaz khusus untuk minta surga firdaus. Cukup kita katakan asalullah al-firdaus, asalukal firdaus, adkhilnil firdaus al-a'la, masukkan aku ke dalam surga firdaus yang paling tinggi. Ini bisa kita ucapkan demikian. Baik, mungkin demikian. Ini sudah kita masuki penghujung acara. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan sedikit kesimpulan, kemudian motivasi untuk agar kita beramal, dan mungkin sekalian penutup. Tafadhol. Baik. Dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala tentang apa yang Allah siapkan untuk manusia sebagai penghuni surga Firdaus dan surga yang lainnya yang Allah siapkan kepada manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih surganya atau memilih nerakanya. Dan bahkan Allah berikan kebebasan untuk manusia memilih surga yang paling tinggi sekalipun. Dan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah SWT atau diinginkan dalam iradah syariahnya Allah. Manusia setinggi-tingginya beramal untuk mendapatkan surga Firdaus. Dan itulah yang paling dicintai oleh Allah SWT dari manusia. Maka sesungguhnya apabila kita ini benar-benar menuruti kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa taala, iradah syariah, maka sesungguhnya iradah syariah Allah itu menginginkan atau menghendaki secara syar'i manusia itu menjadi penghuni surga semuanya, bahkan surga Firdaus semuanya. Tetapi Allah Maha tahu mana di antara manusia yang memilih hal tersebut, ataukah kemudian muqassir, mereka tidaklah memaksimalkan apa yang dikehendaki oleh Allah secara syar'i ini, tidak dimaksimalkan oleh manusia di dalam beramal di dunia ini. Maka hendaknya kita masing-masing memaksimalkan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, anak Adam. Dan hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari godaan syaitan yang menghalangi manusia untuk mendapatkan surga Firdausnya yang paling tinggi. Karena sesungguhnya manusia, seandainya mereka betul-betul memanfaatkan kesempatan di dunia ini sebaik-baiknya, maka manusia bisa mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi, tempat yang Allah siapkan untuk manusia. Dan cukup di dalam hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan li ibadiyas sholihin, untuk hamba-hambaku yang soleh. Cukup sebenarnya untuk menjadi hamba yang soleh, untuk bisa memasuki surga Firdaus yang disebutkan oleh Allah, mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbersit dalam hati manusia sedikit pun. Artinya sedemikian tingginya kenikmatan yang ada di dalam surga Firdaus. Itu disebutkan oleh Rasulullah
Allah berfirman demikian. Sungguhnya aku sudah menyiapkan untuk hambaku yang solehin. Cukup jadilah hamba yang soleh. Cukup jadi hamba yang soleh untuk mendapatkan surga Firdausnya. Masya Allah. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan dan meraih surga Firdaus Allah SWT, dan ditempatkan seluruh keluarga kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin untuk bisa mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi ini. Dan semoga kita dijauhkan dari baunya api neraka. Waliyadzubillah. Sejauh-jauhnya. Bahkan jangan sampai kita mendengar suaranya neraka. Waliyadzubillah. Ini. Dan baunya neraka. Cukup seandainya kita meskipun melewati neraka, tetapi apabila kita melewati neraka itu dengan sekejap mata, kita tidak akan merasakan baunya surga dan panasnya neraka, baunya neraka dan panasnya neraka. Ini. Jadi itulah yang kita harapkan. Kita bukan hanya sekedar berdoa meminta surga, tetapi kita meminta kepada Allah seluruh proses kita ketika dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur kita, di padang mahsyar, kita mendapatkan kenikmatan ini. Dan sampai ketika melewati jembatan itu, kita melewatinya dalam keadaan kita melewati dengan kecepatan yang tinggi, sehingga tidak sempat untuk mencium bau neraka, tidak sempat untuk melihat neraka jahanam yang ada di bawah kita pada saat kita melewati jembatan. Dan kita langsung memasuki surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, dan kita dimasukkan dalam surga Firdausnya. Wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan.